Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk ujian tengah semester Akuntansi Persekutuan. Apa itu akuntansi persekutuan? Pengertian persekutuan: persekutuan adalah gabungan dua orang atau organisasi atau lebih yang menjalankan satu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Saat dilakukannya persekutuan, harus dibuatkan juga perjanjian secara tertulis terlebih dahulu. Ada beberapa unsur pokok persekutuan. Yang pertama adalah unsur gabungan. Gabungan sebagai suatu gabungan dari beberapa orang, organisasi, maka persekutuan tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mendirikan, memiliki, dan mengelola persekutuan tersebut. Yang kedua, pemilikan dan pengelolaan bersama. Dalam persekutuan harus selalu dituntut adanya kebersamaan, yaitu persekutuan dimiliki bersama, persekutuan dikelola bersama, kalau ada resiko ditanggung jawab bersama, kalau memperoleh laba dibagi bersama. Ketentuan di dalam perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan akan berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para anggota mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan persekutuan sampai pembubarannya. Isi perjanjian antara lain: 1. Ketentuan mengenai persekutuan. 2. Ketentuan mengenai anggotanya. Ketiga, ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan. Yang keempat, ketentuan mengenai pembagian laba. Yang kelima, ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan. 6. Ketentuan mengenai pertanggungan asuransi terhadap masing-masing anggota. Isi perjanjian persekutuan di atas akan dipakai sebagai dasar pencatatan setoran modal, dasar perhitungan modal, dasar pembagian laba, dasar pencatatan transaksi-transaksi persekutuan yang menyangkut modal, dasar pembagian aktiva dalam likuidasi. Ada penggolongan persekutuan. Yang pertama adalah persekutuan firma atau FA, adalah suatu usaha kerjasama yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, dan semua sekutu dalam usaha tersebut bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif mengelola perusahaan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Sekutu aktif adalah sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Adapun karakteristik utama persekutuan. Karakteristik utama adalah merupakan sifat utama atau ciri khas persekutuan, yaitu mutual agency. Masing-masing anggota merupakan agen, wakil, perantara, perpanjangan tangan dari persekutuan. Yang kedua ada limited life. Umur persekutuan adalah terbatas. Hal-hal yang membatasi umur persekutuan antara lain perjanjian persekutuan, ketentuan hukum, serta putusan pengadilan sewaktu-waktu persekutuan dapat bubar karena masuknya sekutu baru. 3. Unlimited liability. Tanggung jawab masing-masing anggota kecuali anggota pasif, tidak terbatas pada modal yang telah disetor saja. Yang keempat adalah ownership of an interest in a partnership. Kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan sudah bukan lagi milik penyetor, melainkan milik semua anggota dalam persekutuan tersebut. Yang kelima adalah participant on partnership profit. Masing-masing anggota mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi di dalam persekutuan, seperti kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang sekutu di atas kemampuan sekutu yang lain. Bertujuan masing-masing mendapatkan nilai yang wajar dan memenuhi prinsip keadilan sehingga biasanya digunakan nilai pasarnya yang wajar. Penurunan nilai aktiva juga harus ditetapkan secara bersama. Bila terdapat kemampuan lebih dari sekutu, maka perlakuan terhadap kemampuan yang lebih dimiliki sekutu. Ada dua metode pengakuan modal, yaitu 1. Metode goodwill. Yang kedua adalah metode bonus. Untuk setoran modal berupa kas, kita bisa ambil contoh di sini adalah Tuan Tejo dan Tuan Bagus sepakat mendirikan usaha persekutuan firma dengan nama Bagus.
Sebagai setoran awal, masing-masing sekutu menyetorkan sebesar Pak Tejo 240 juta, Pak Bagus 200 juta. Bagaimana pengakuan setoran modal awal pendirian persekutuan tersebut dengan menggunakan metode bonus dan metode goodwill buat jurnal. Nah, di sini bisa kita lihat jurnal. Untuk jurnal setoran modal di sini kas modal Pak Tejo 240 juta. Untuk debitnya 240 juta, kas modal Pak Bagus 200 juta, debitnya 200 juta. Bila dalam pendirian persekutuan tidak ada ketentuan proporsi pengakuan modal di dalam perjanjian, maka proporsi pengakuan modal dengan metode bonus besarnya dibagi rata. Bonusnya dibagi rata. Pengakuan modal dengan metode bonus, yang pertama adalah di sini kita lihat dari modal dengan metode bonus. Keterangannya yaitu Pak Tejo, Pak Bagus jumlah. Untuk setoran modal pertama, kalau Pak Tejo 240 juta, Pak Bagus 200 juta, totalnya menjadi 440 juta. Metode bonusnya 220 juta, sama karena bonusnya dibagi rata. 220 juta, Pak Bagus juga 220 juta. Untuk total metode bonusnya adalah 440 juta. Besarnya bonus sama, 20 juta dan 20 juta. Jurnal untuk mencatat besarnya bonus, modal Pak Tejo 20 juta, modal Pak Bagus 20 juta. Neraca FA M Bagus untuk aktiva kasnya 440 juta, pasifa modal Pak Tejo 220 juta, modal Pak Bagus 220 juta, jumlah dari aktivanya adalah 440 juta. Jumlah dari pasifanya adalah 440 juta. Ini menurut pengakuan modal dengan metode goodwill. Keterangannya di sini Pak Tejo untuk setoran modalnya 240, Pak Bagus 200 juta, jumlah 440 juta. Untuk metode goodwill-nya menjadi 240 juta, 240 juta dan total 480 juta. Ini disamain untuk metode goodwill-nya ya. Total modalnya sama jadi 240 juta. Untuk besarnya goodwill Pak Tejo itu nggak ada di strip karena besarnya lebih ke 40 juta Pak Bagus. Untuk neraca FAM Bagus bisa kita lihat di sini aktiva kasnya 440 juta, goodwill-nya 40 juta, jumlah 480 juta, pasifanya modal Pak Tejo 240, modal Pak Bagus jadi 240 juga, menjadi 480 juta. Masuk kedua yaitu penyotoran modal berupa aktiva non-kas. Di sini bisa dicontoh adalah Bapak Boni dan Alvin mendirikan usaha dengan nama PT Rajasa. Masing-masing menyotorkan modal berupa, untuk Boni dia memiliki modal 100 juta, Alvin memiliki modal untuk gedung 25 juta, tanah 60 juta, truk 75 juta. Jurnal untuk mencatat besarnya goodwill, untuk kasnya 100 juta, modal Doni 100 juta, untuk gedung 25 juta, tanah 60 juta, dan truk 75 juta. Untuk modal Alvin totalnya 160 juta. Di sini kita masukkan ke tabel pengakuan modal dan dengan metode bonus. Untuk Boni setoran modalnya 100 juta, metode bonusnya 130 juta, besarnya bonus 30 juta. Untuk Alvin 160, metode bonusnya 130, besar bonusnya 30 juta. Jadi di sini jurnal untuk mencatat besarnya bonus, modal Alvin 30 juta, modal Boni 30 juta. Untuk neraca FA Rajasa, aktiva kasnya 260 juta, totalnya 260 juta, modal Boni 130 juta dan modal Alvin 130 juta. Jadi jumlahnya adalah 260 juta. Di sini masuk pengakuan modal dengan metode goodwill. Keterangannya di sini untuk Boni 100 juta, metode goodwill-nya 160, besar goodwill-nya 60 juta. Sedangkan Alvin 160 juta, metode goodwill-nya 60 juta, besar goodwill-nya nggak ada karena sama-sama 160 juta. Modal dari Alvin lebih besar dari Boni 60 juta. Jadi total untuk setoran modal 260, metode goodwill-nya 360, besarnya goodwill 60 juta. Jadi jurnal untuk mencatat besarnya goodwill, untuk goodwill-nya 60 juta, diambil dari modal Doni 60 juta. Sekian penjelasan saya mengenai akuntansi persekutuan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena di sini saya juga
masih belajar dan sama-sama belajar. Jika ada salah dan kurang jelas, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.